Puji Tuhan, syukur kita bisa belajar bersama ya tentang agama Kristen. Saya akan share screen aja sebentar. Baik, sesuai dengan topik yang diberikan pada saya tentang agama Kristen sebagai sebuah pengantar, karena memang saya hanya memberikan hal-hal yang singkat dan sederhana terkait dengan kekristenan. Nanti mungkin lebih banyak dari diskusi aja kalau ada nanti ya setelah pemaparan materi ini, supaya lebih memperkaya kita nanti di dalam kita boleh mengenal tentang kekristenan itu sendiri. Nah, karena disebut sebagai agama Kristen, maka yang perlu dipertegas dahulu adalah apakah kekristenan sendiri itu adalah sebuah agama. Karena ya percuma ya kalau ternyata kita ngaku-ngaku Kristen itu sebuah agama, ternyata bukan. Dan kalau kita perhatikan, definisi agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring ya, itu didefinisikan sebagai ajaran sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Dengan kata lain, yang dimasukkan agama itu bicara soal hubungan vertikal, ya, hubungan dengan Tuhan, dan hubungan dengan sesama. Nah, sekarang apakah kekristenan sendiri seperti itu? Dan jelas jawabannya adalah positif ya. Kalau kita mencoba untuk mengkaji dari sisi definisi tadi, kekristenan itu memang sebagai sebuah agama. Karena apa? Karena sebagai sebuah agama, kekristenan itu mengajarkan sistem etis, kebenaran, yang mengelola hubungan vertikal dengan Tuhan dan horizontal dengan sesama. Nah, setidaknya itu bisa kita lihat di dua catatan utama tentang perintah-perintah dari Tuhan, baik dalam perjanjian lama ataupun dalam perjanjian baru. Kalau kita membaca di dalam perjanjian lama di Keluaran 20, itu ketika berbicara tentang 10 hukum, maka itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama itu bicara soal mengelola hubungan dengan Tuhan, dan bagian yang kedua itu mengelola hubungan dengan sesama. Dan itu juga ditegaskan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 22, supaya kita itu bukan hanya mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi sesama, bahkan itu saling terkait. Kita tidak bisa berkata hanya mengasihi Tuhan, tetapi itu tidak kita lakukan juga di dalam kasih kita kepada sesama, demikian juga sebaliknya. Nah, sehingga kalau kita bicara soal kekristenan sebagai sebuah agama, itu memang apa yang didefinisikan oleh KBBI, maka kekristenan itu bisa dikategorikan sebagai sebuah agama. Karena di dalam catatan dokumennya, yaitu Alkitab itu sendiri, memang diajarkan mengenai bagaimana kita itu berelasi dengan Tuhan dan berelasi dengan sesama. Nah, tetapi juga yang perlu kita pahami, kekristenan itu sendiri lebih dari sekedar agama. Ya, jadi kalau hanya dari definisi itu saja, maka kita bisa menganggap agama Kristen itu hanya mengajar soal kita ini bagaimana berhubungan dengan Tuhan dan juga bagaimana berhubungan dengan sesama. Kalau kita hanya melihat kekristenan dan perspektif seperti itu. Padahal sebetulnya kekristenan
lebih daripada sekedar agama, lebih daripada sekedar ajaran-ajaran yang berkaitan dengan bagaimana kita ini berrelasi dengan Tuhan dan juga berrelasi dengan sesama. Lebih daripada sekedar itu. Karena apa? Karena pusat kekristenan itu adalah pada pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya, yang berinkarnasi menjadi manusia. Jadi, karena kalau yang namanya Kristen tetapi tidak ada Kristusnya, ya itu bukan Kristen sudah. Ya. Walaupun mungkin mengajarkan tentang relasi dengan Tuhan ataupun relasi dengan sesama, tetapi kalau di dalam pengajaran itu tidak ada Kristus di dalamnya, maka itu sebetulnya boleh dikatakan ya Kristen sebagai agama saja, tetapi kehilangan natur yang sesungguhnya. Karena kalau kita perhatikan, misalnya dalam Kisah 11 ayat 26, sebutan Kristen itu muncul pertama kali, itu bukan merujuk kepada aturan atau ajaran bagaimana berelasi dengan Tuhan atau bagaimana berelasi dengan sesama, ya. Bukan karena ada sekelompok orang yang kemudian mempunyai suatu tata cara ritual tertentu dan kemudian mempunyai suatu kebiasaan berelasi dengan sesama, sesuatu yang ciri khas gitu ya di dalam berhubungan dengan sesama berelasi. Kemudian dilihat, oh makanya disebut sebagai Kristen. Karena apa? Karena caranya menyembah Tuhan seperti begitu. Caranya berelasi dengan sesama, menolong orang seperti itu. Makanya itu disebut sebagai Kristen. Bukan. Kisah 11 ayat 26 menunjukkan bahwa istilah Kristen itu sebetulnya ada yang menafsirkan ya, boleh dikatakan muncul sebagai semacam ejekan. Ejekan kenapa? Karena istilah itu muncul ketika bicara soal orang-orang yang percaya kepada pemberitaan tentang jati diri Yesus Kristus itu sendiri. Jadi makanya orang-orang yang mendengarkan tentang berita Injil, percaya Yesus, itu dalam tanda kutip diejek sebagai Kristen. Ya. Karena apa? Karena itu digambarkan sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Maka disebut sebagai Kristen. Jadi sebetulnya kekristenan itu sendiri istilahnya itu muncul bukan karena identik dengan suatu agama, melainkan identik dengan suatu pribadi. Makanya saya katakan bahwa kekristenan itu lebih dari sekedar agama. Karena pusat kekristenan itu adalah pada pribadi Yesus Kristus. Sehingga kalau ada yang namanya Kristen tetapi kemudian tidak menunjukkan atau mengajarkan jati diri tentang Yesus Kristus itu sendiri, secara khusus sebagai Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, maka ya kekristenan itu hanya sekedar menjadi agama. Karena sebetulnya kekristenan itu lebih dari sekedar agama. Dan Filipi 2 ayat 5-11 itu menegaskan bahwa kebenaran itu sendiri, ya, karena Yesus sendiri menyatakan dirinya sebagai kebenaran, akulah kebenaran, ya, jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran itu Tuhan itu yang berinkarnasi menjadi manusia. Itulah mengapa saya mengatakan kekristenan itu lebih dari sekedar agama. Lebih dari sekedar aturan-aturan bagaimana kita ini melakukan sembahyang kita kepada Tuhan, lebih daripada sekedar aturan-aturan bagaimana kita ini berbuat baik, menolong orang, karena kekristenan itu berpusatkan pada satu pribadi, bukan pada aturan-aturannya. Dan ketika dalam kekristenan itu sendiri sebagai sebuah agama, itu memang mempunyai dokumennya atau mempunyai kitab sucinya, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kekristenan itu meyakini bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah kesaksian historis karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan itu sudah dimulai sejak awal, ya.
Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, maka kemudian Allah sudah memberikan semacam sneak peek ya, bagaimana manusia itu bisa dilepaskan dari dosa ya, di dalam Kejadian 3:15. Dan karena ketika Allah itu berinkarnasi menjadi manusia, maka pasti butuh sebuah wilayah, sebuah tempat, sebuah bangsa. Makanya itu disiapkan di dalam Perjanjian Lama itu, ya mulai dari setelah diberitakan tentang sneak peek-nya itu dalam Kejadian 15, kemudian dilanjutkan bicara soal bagaimana manusia itu semakin banyak di dunia ini, kemudian Tuhan memilih satu orang yang namanya Abraham, dan dari Abraham ini kemudian menjadi bangsa Israel dengan segala pergumulannya ya sebagai suatu bangsa, sampai puncaknya itu ketika melalui bangsa ini hadir yang namanya Yesus Kristus sebagai puncak dari penyataan diri Allah untuk menyelamatkan manusia. Ya, jadi Kejadian 3:15 itu sneak peek-nya, Yesaya 5:3, 4-6 itu sudah dinubuatkan, dan Matius 8:7 itu menegaskan ya saat kehadirannya ya ketika dia itu menyatakan mujizat-mujizatnya melalui menyembuhkan orang-orang yang sakit ya, itu dikatakan Matius 8:7 itu mengutip secara langsung persis apa yang dikatakan di Yesaya 53 ya, oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh, dan itu ditegaskan lagi oleh Petrus di dalam suratnya ya yang ditulis ya setelah Yesus itu naik ke surga. Jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di dalam kekristenan itu dipahami sebagai sebuah kesaksian historis tentang karya keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Ya, dan sekali lagi karena kesaksian historis itu pasti melibatkan manusia ya, baik secara individu ataupun secara kelompok, bahkan sebagai sebuah bangsa ya, dalam Perjanjian Lama. Kemudian dalam Perjanjian Baru itu melibatkan juga pribadi, individu ataupun juga kelompok manusia. Yang bedanya adalah Perjanjian Lama itu kesaksian historis tentang bagaimana Tuhan menyiapkan suatu bangsa yang nantinya menjadi sarana inkarnasi dari kebenaran itu sendiri, dari Yesus Kristus itu. Dan dalam Perjanjian Baru, mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus itu meliputi segala bangsa dan tidak dibatasi di dalam atau pada satu bangsa. Karena itulah sebenarnya di dalam kekristenan itu tidak ada yang namanya rasisme ataupun diskriminasi apapun. Karena di dalam Kristus Yesus itu semua menjadi karya keselamatan yang Tuhan kerjakan. Nah, ada beberapa keyakinan penting dalam kekristenan yang saya daftar, 3 yang seringkali memang ini menjadi perdebatan ya sampai hari ini ketika berdiskusi antar agama, bahkan di dalam mengembangkan pemahaman teologis, pemaknaan terhadap ketiga keyakinan ini di dalam kekristenan itu sendiri. Yang pertama adalah kejatuhan manusia dalam dosa dan anugerah inisiatif Tuhan untuk menyelamatkan. Jadi sejak awal ketika Tuhan itu menciptakan, manusia itu kemudian jatuh dalam dosa. Kejatuhan manusia dalam dosa itu jangan dipahami memaksa Tuhan untuk membereskan. Ya, seperti katakanlah kalau kita ini ada pabrik gitu ya, memproduksi barang-barang gitu, kemudian barang-barang produknya itu ternyata ada cacatnya, maka kita bisa mengklaim ya, menuntut pada pabrik itu untuk membereskan. Ini kan buatan kamu, dan ternyata yang kamu buat itu rusak atau ada cacatnya, jadi perlu diganti. Itu tanggung jawab dari pabrik. Nah, konsep atau analogi ini tidak bisa diberlakukan kepada proses penciptaan manusia. Karena apa? Karena yang pertama, jelas dikatakan Kejadian pasal yang pertama, ketika Tuhan itu menciptakan manusia, itu diciptakan dengan sangat baik. Ya. Artinya apa ya?
Tidak ada cacatnya sama sekali sudah. Kemudian di sisi yang lain, kejahatan manusia di dalam dosa itu sepenuhnya adalah tanggung jawab manusia itu sendiri. Ya, kenapa? Karena manusia diciptakan dengan kehendak bebas, bukan robot. Kalau tadi produk atau barang dari pabrik itu ketika ada cacatnya ya bukan karena produk atau barangnya itu punya kehendak bebas, kemudian milih untuk mencacatkan dirinya sendiri. Tidak seperti itu tentunya, bukan? Nah, ini berbeda dengan ketika penciptaan manusia. Manusia diberikan kehendak bebas dan kehendak bebasnya itulah yang disalahgunakan sehingga akhirnya manusia itu tidak taat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan sebetulnya tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan manusia. Tuhan bisa saja ya sudah buang, ganti lagi yang baru. Karena itulah diyakini di dalam kekristenan, ketika Tuhan itu bersedia untuk menyelamatkan, itu semata-mata karena anugerah Tuhan dan karena inisiatif Tuhan. Makanya kan kalau kita membaca kisah kejatuhan manusia dalam dosa, setelah manusia itu jatuh dalam dosa, itu Tuhan yang pertama-tama mencari manusia. Manusianya malah sembunyi. Ya, jadi setelah manusia itu jatuh dalam dosa, tidak taat kepada Tuhan, bukannya mereka itu langsung segera cari Tuhan minta ampun, tapi terjadi sebaliknya. Tuhan yang digambarkan, dinarasikan itu mencari manusia, ya, dan manusianya malah sembunyi. Jadi itu gambaran sebuah kisah yang menunjukkan anugerah Tuhan dan inisiatif Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Dan itu ditegaskan kembali di dalam Perjanjian Baru, dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tidak pernah dikatakan karena begitu besar kewajiban Allah akan dunia ini. Nah, itu keyakinan yang pertama. Kemudian juga kekristenan meyakini bahwa Tuhannya itu adalah Tritunggal. Ya. Kita bicara soal ketritunggalan Tuhan. Dan itu sebetulnya ketika kita bicara soal kejamakan di dalam keberadaan Tuhan yang Esa, itu sejak perjanjian lama, sejak awal itu sudah dinyatakan. Dalam kisah penciptaan, sekali lagi, kejadian pasal yang pertama, kata ganti yang dipakai itu adalah kata ganti orang pertama, jamak. Marilah kita menciptakan manusia. Kalau memahami ungkapan kita itu dalam pengertian Tuhan itu sedang berdiskusi dengan malaikat untuk kemudian menciptakan manusia, maka jelas kita tidak bisa mengatakan manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan. Kekristenan harus mengajarkan manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan plus malaikat. Itu kalau kita memahami kita itu sebagai diskusi antara Tuhan dan malaikat pada waktu menciptakan manusia. Tapi dengan jelas, Alkitab sendiri menyatakan kita itu diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan. Tidak ada tambahannya. Artinya memang kita di sana itu bicara soal Tuhan sendiri itu. Ada kejamakan di dalam keberadaan Tuhan itu sejak awal. Ada juga yang menafsirkan itu adalah semacam royal language gitu ya, bahasa yang menunjukkan suatu raja gitu ya. Memang dalam budaya-budaya tertentu itu seorang raja itu ketika menyebut dirinya sendiri itu bukan menyebut saya, bukan menyebut aku dalam bentuk tunggal, tetapi dalam bentuk jamak kami. Nah, tetapi terlepas dari pemaknaan seperti itu, tidak bisa disangkali bahwa yang digunakan adalah sebuah kata ganti yang menunjukkan adanya kejamakan. Dan itu juga dipertegas lagi, ya, misalkan dalam Ulangan 6 ayat yang keempat, ketika dikatakan bahwa dengarlah hai Israel, Tuhan Allahmu, Tuhan itu Esa.
maka kita bisa melihat dalam konstruksi bahasa aslinya ya, bahasa Ibrani ya, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Maka kata Eloheinu di situ, ya, Allahmu, itu adalah dalam bentuk jamak. Dari kata Elohim yang diberikan kata ganti orang kedua jamak ya, Israel, sebagai kata-kata yang sedang diajak bercakap-cakap. Karena kalau bentuk tunggalnya ya pakai L mestinya, bukan Elohim. Tetapi Ulangan 6 ayat 4 sekali lagi menunjukkan memang sejak perjanjian lama adanya kejamakan dalam keberadaan Tuhan yang Esa itu bukan sesuatu yang sesuatu yang aneh. Jadi itu diterima sebagai menjadi sebuah kebenaran yang ya dinyatakan itu di dalam perjanjian lama. Dan di dalam perjanjian baru, kejamakan di dalam keberadaan Tuhan yang Esa itu dibuat dengan lebih detail lagi. Jamaknya itu seberapa banyak. Jadi Tuhan ketritunggalan itu, seperti istilahnya Tritunggal, kejamakan yang ada itu sesungguhnya adalah 3 pribadi. Dan itu ditunjukkan ketika Yesus dibaptis, ya, ada suara dari surga berkata, kemudian ada Roh Kudus yang digambarkan dalam rupa burung merpati, dan juga ada pribadi Yesus Kristus. Dan Yesus sendiri ketika akan naik ke surga, di dalam Matius 28, dia memberitakan kepada para muridnya untuk memberitakan Injil, dan formula baptisan yang dipakai itu adalah membaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ketritunggalan Tuhan itu bicara soal ya Tuhan yang satu itu, tetapi keberadaan Tuhan yang satu itu adalah juga memiliki kejamaan di dalamnya, yaitu 3 pribadi. Satu Tuhan, 3 pribadi. Karena itulah disebut sebagai Allah Tritunggal. Kemudian yang ketiga, Yesus Kristus itu diyakini sebagai Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 itu mengatakan dengan jelas. Dan ini yang memang sekali lagi saya katakan menjadi pusat dari kekristenan. Kekristenan itu jatuh bangunnya adalah pada diri Yesus Kristus. Bagaimana cara untuk mengabaikan atau menjadikan kekristenan itu kehilangan arti sesungguhnya, itu adalah dengan menghilangkan Yesus Kristus atau menjadikan Yesus itu ya sekedar manusia biasa. Itu cara yang paling gampang untuk membuat kekristenan itu menjadi sekedar sebagai sebuah agama. Yang penting kamu belajar bagaimana bersembahyang kepada Tuhan, bagaimana kamu berbuat baik kepada manusia. Ya, kalau mau menjadikan kekristenan itu sebagai sekedar sebuah agama, jalan paling gampang itu adalah menolak atau menganggap Yesus Kristus itu bukan lagi sebagai Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Nah, itu beberapa keyakinan penting yang ada dalam kekristenan yang menurut saya perlu untuk menjadi perhatian kita pada malam hari ini. Karena sekali lagi sebagai sebuah pengantar ya, jadi saya coba ringkas yang menurut saya itu memang paling penting di dalam usaha kita untuk memahami tentang kekristenan itu. Nah, kemudian mungkin pertanyaan yang selanjutnya adalah mengapa ada perpecahan dan akibatnya banyak denominasi? Karena
Kan kekristenan sendiri kan ya macam-macam, ya banyak gitu ya. Nah, ini sebetulnya adalah sudah didoakan juga oleh Tuhan Yesus ya dalam Yohanes 17, bahwa dia itu berdoa, dia sudah melihat bahwa dalam perkembangannya nanti ya kesatuan gereja itu adalah sesuatu yang penting karena di situ yang bisa menyaksikan dengan efektif ya berita Injil itu. Karena kalau gerejanya sendiri itu terus bertengkar, bertikai begitu ya, sehingga tidak ada kesehatian, ya pada akhirnya ya tidak bisa menjadi garam dan terang dunia ini. Dan di situ juga bagaimana kita memahami kata bersatunya, kata satu itu juga itu penting. Karena saya ketika membaca Yohanes 17, ya, doa Tuhan Yesus supaya umatnya itu bersatu, itu bisa dimaknai dari 3 sisi. Yang pertama, kesatuan itu bisa dipahami sebagai sebuah keseragaman. Jadi kita itu dianggap bersatu kalau seragam. Ya, seringkali kalau kita mengadakan acara-acara bersama gitu ya, kan sering juga ini ada seragamnya gitu. Karena tujuannya apa? Ya kalau pakai seragam gitu ya, atau pakai kemeja kuning semua begitu, kemeja merah semua, kemeja hijau semua, kemeja warna-warni semua, ya kemeja putih semua begitu kan kelihatan wah kelompok kita itu kelompok yang satu gitu ya. Nah, tetapi apakah memang kesatuan itu identik dengan keseragaman? Ya jelas tidak ya. Karena kalau harus nunggu seragam baru dikatakan bersatu, ya repot ya. Karena memang kesatuan itu tidak identik dengan keseragaman. Memang salah satu wujud dari kesatuan itu adalah keseragaman, tetapi tidak identik dengan keseragaman. Karena kalau diidentikan, yang terjadi malah justru bukan persatuan, tetapi perpecahan. Ya, misalkan dalam satu keluarga, ya, suami, papa, mama, 2 anak, gitu ya, ayah, ibu, 2 anak, mau makan, kemudian ayahnya itu kemudian dengan tegas berkata, kita nih makannya hanya kalau kita nih keluarga yang bersatu, makan itu harus satu menu. Dan kalau tidak seragam, itu artinya kita tidak bersatu. Iya, yang terjadi namanya bukan persatuan, itu, tapi penindasan, bukan? Dan akhirnya ya bisa terjadi perpecahan. Ya. Kalau ayahnya mengatakan semuanya seragam, hanya boleh makan nasi sama ayam goreng misalkan. Sedangkan mungkin anaknya kepingin makan bakso sama nasi. Tetapi ya, supaya seragam dan dia nggak bersatu, akhirnya dipaksa begitu ya. Dan anaknya nggak mau begitu, ya bisa terjadi penindasan. Akan dampaknya ya perpecahan. Jadi ketika Yesus berdoa supaya umatnya bersatu, itu jelas bukan yang dimaksudkan itu umatnya itu supaya seragam semuanya. Ya, jadi kalau ibadah itu bajunya harus sama semua. Ya. Pakai kendaraannya itu harus sama semua. Kalau sepeda motor mereknya itu harus sama semua. Harus seragam. Ya, kalau tidak seragam berarti tidak bersatu. Repot. Nanti akhirnya bukan terjadi persatuan, malah terjadi diskriminasi nantinya. Nah, itu dalam bentuk luarnya. Ya, kesatuan itu tidak identik dengan keseragaman. Bisa salah satu wujudnya adalah keseragaman, tetapi tidak boleh dan tidak seharusnya diidentikan. Aspek yang kedua, bisa juga dipahami kesatuan itu sebagai sebuah kesamaan pendapat. Ya, kalau tadi seragam dalam bentuk luarnya, ya, maka ini seragam dalam konsep berpikirnya, pendapatnya, opininya. Jadi
Ketika Yesus berdoa umat Tuhan itu bersatu, itu artinya harus satu pendapat. Tidak boleh ada pendapat yang berbeda. Nah, ini repot. Ya, ya sama juga nanti kalau kita bicara soal tadi itu yang seragaman dalam bentuk luar itu. Kalau kesatuan itu diidentikan dengan kesamaan pendapat, yang terjadi nanti adalah penindasan, pemaksaan, diskriminasi. Dan akhirnya pasti perpecahan. Nah, karena bagi saya kesatuan yang dimaksud di sini itu lebih pada aspek yang ketiga, itu bicara soal bagaimana umat Tuhan yang walaupun tidak seragam, yang walaupun berbeda pendapat, itu tetap bisa bekerja sama, tetap bisa melayani Tuhan, tetap bisa menghadirkan kerajaan surga di bumi ini, tetap bisa menjadi kaki tangan Tuhan di dalam memberitakan kabar baik, sukacita, shalom, gitu ya, keselamatan di dalam Tuhan Yesus, tetap bisa bekerja sama walaupun tidak seragam, walaupun tidak sependapat, tetapi bersatu hati, ya, bekerja sama untuk apa? Untuk menghadirkan kebenaran, keadilan, damai sejahtera surgawi di bumi yang penuh dengan pergumulan ini. Nah, sehingga mengapa adanya perpecahan dan akibatnya banyak denominasi, itu justru sebetulnya salah satu proses di dalam perjalanan sejarah umat Tuhan untuk menghadirkan jawaban doanya Tuhan Yesus ini. Dan kalau kita bicara secara historis, itu sebetulnya perpecahan dan akibatnya banyak denominasi itu bagian di dalam perkembangan sejarah gereja yang terus bergulat gitu ya, sebagai sebuah organisasi. Jadi kan orang Kristen di awal itu kan memang masih terpencar-pencar ya. Kemudian kan sampai pada satu titik ya, di awal-awal kan mengalami penderitaan, penganiayaan ya, dicari-cari, bahkan disalah mengerti ya. Di awal-awal gereja itu ada catatan-catatan historis ya, orang-orang Romawi, orang-orang Yunani itu menganggap orang Kristen itu satu ateis ya. Kenapa? Karena mereka tidak menyembah dewa-dewa. Mereka menyembah dalam tanda kutip manusia yang mati di kayu salib. Ya, walaupun diyakini orang Kristen itu meyakini itu adalah Allah yang berinkarnasi jadi manusia, tetapi bagi orang-orang Romawi, Yunani pada saat itu disalahpahami, mereka ini menyembah manusia bukan menyembah dewa. Makanya justru di awal kekristenan, makanya kekristenan disebut Kristen tadi saya katakan tadi itu bisa dipahami sebagai sebuah ejekan karena mereka dianggap aneh sendiri, semuanya pada menyembah dewa, ini bukan menyembah dewa tapi menyembah manusia. Makanya mereka juga dianiaya karena ya mereka dianggap ateis. Dan yang kedua, disalahpahami apa? Ya karena tadi itu ya menyembah manusia begitu ya, bahkan di dalam ritual-ritualnya itu ya disalahpahami ketika mereka itu meneruskan apa yang diberitakan Tuhan Yesus untuk mengingat penderitaan dan kesengsaraan Tuhan Yesus yang menyelamatkan dan menebus mereka dari dosa melalui perjamuan malam itu. Ya, ketika dilihat atau didengar bahwa mereka itu berkata dalam tiap kali melakukan perjamuan itu, mereka mendengar ungkapan inilah tubuhku, inilah darahku. Ya, mereka langsung menganggap wah ini orang-orang kanibal ini. Jadi memang di kekristenan mula-mula belum ada satu organisasi yang memang berkembang seperti sekarang. Mereka ada kelompok-kelompok yang ibadahnya itu di gua-gua ya. Gua-gua itu adalah tempat makam, ya kuburan di zaman itu. Supaya apa? Supaya mereka ya tidak dikenali oleh banyak orang, ya apalagi kalau di dalam kondisi mereka dikejar-kejar dan dianiaya. Jadi dalam perjalanan sejarah itulah sebagai organisasi yang terus semakin berkembang, bahkan puncaknya ketika di abad yang keempat itu Konstantin itu menjadi Kristen, maka
sekarang kekristenan itu boleh dikatakan menjadi agama negara. Dan jelas, akhirnya organisasi kekristenan itu, gereja itu, sebagai sebuah organisasi, yaitu semakin berkembang, semakin solid. Nah, di dalam perkembangan inilah, pergulatan gereja sebagai sebuah organisasi sesuai konteks zaman inilah, ya akan ada perbedaan pendapat, akan ada ketidakseragaman, ya, yang boleh dikatakan sebagai apa? Ya perpecahan itu tadi termasuk akibat banyaknya denominasi. Justru itu bagian di dalam perjalanan gereja Tuhan untuk bisa belajar bersatu hati, bekerja sama dengan yang berbeda dengannya, ya, belajar bekerja sama dengan yang tidak sependapat dengannya, supaya apa? Supaya tetap bisa terus secara efektif itu dipakai Tuhan menggarami dan menerangi dunia ini. Nah, saya berikan aja beberapa contoh perpecahan utama, ya. Yang pertama itu terjadi pada tahun 1054 Masehi. Itu disebut sebagai the Great Schism, ya, skisma besar. Di situ gereja Ortodoks Timur, ya, yang pusatnya itu di Konstantinopel, dan gereja Katolik Roma yang pusatnya itu di Roma, itu berpisah. Nah, perpisahannya kenapa? Karena bicara soal otoritas paus. Jadi sekali lagi ya, ketika gereja itu sebagai sebuah organisasi, itu kemudian menjadi besar, bahkan menjadi boleh dikatakan menjadi agama negara, itu artinya apa? Politik kekuasaan itu sudah masuk di dalam gereja. Ya, ada seorang teolog yang bernama Herman Bavinck mengatakan politik itu ya pasti kotor ya, memang kotor ya. Tetapi dalam sejarah gereja terbukti bahwa politik yang paling kotor itu justru terjadi di dalam gereja. Dan ini kelihatan ya di dalam perpecahan utama yang pertama di tahun 1054 itu. Kenapa? Karena berbicara soal otoritas paus. Jadi kalau nantinya, kalau itu diterima, maka gereja Ortodoks Timur itu harus tunduk sama gereja Katolik Roma. Dan itu mereka tidak mau. Mereka meyakini bahwa ya nggak boleh ada satu pemimpin tunggal tertinggi, itu nggak boleh harus ada. Dan kalaupun ditolak, ya tidak seharusnya dipaksakan. Tetapi karena ya terjadi pemaksaan itu, ya akhirnya mereka memisahkan diri. Itu skisma besar yang pertama. Kemudian yang kedua, itu reformasi Protestan. Jadi terjadi di gereja Katolik Roma ya. Jadi awalnya itu pisah antara Ortodoks Timur dan Katolik Roma, kemudian gereja Katolik Roma di abad yang ke-16 itu terjadi reformasi, ya, yang kemudian menimbulkan berbagai macam denominasi seperti Lutheran, Calvinis, Anglikan. Ya. Nah, perbedaan utamanya adalah tentang otoritas Alkitab dan peran gereja dalam menafsirkannya. Ya. Jadi itu yang terjadi, ya, sampai sejauh mana Alkitab itu berperan di dalam kehidupan umat dan bagaimana gereja itu sendiri sebagai sebuah institusi berperan di dalam menafsirkannya. Ya, reformasi Protestan terjadi dengan harapan supaya gereja itu seharusnya terus bersedia tunduk di bawah firman Tuhan. Ya, jadi kalau ada kekeliruan, maka yang bertugas untuk menjadi standar koreksinya itu adalah firman Tuhan, bukan gereja itu sendiri. Nah, itu yang menjadi perdebatan pada saat itu. Ya, mereka yang ada dalam reformasi Protestan itu meyakini bahwa bahkan gereja sendiri itu tetap di dalam proses untuk disempurnakan oleh Tuhan, karena itu perlu ditentukan terus kepada firman Tuhan. Gereja tidak boleh berdiri sejajar dengan Alkitab di dalam soal otoritas kebenaran. Itu yang menjadi perpecahannya. Kemudian di awal abad ke-20 itu ada gerakan Pentakostalisme, ya, yang menekankan karunia Roh Kudus seperti berbicara dalam lidah, nubuat, dan karunia-karunia penyembuhan, itu ya.
Jadi itu juga menjadi salah satu perpecahan ya, pemisahan ya, kelompok-kelompok gereja-gereja yang sangat menekankan karunia Roh Kudus ini ya, menekankan glosolalia, menekankan nubuatan, menekankan penyembuhan. Yang keempat, itu juga di pertengahan abad ke-20 itu ada muncul gerakan namanya evangelikalisme. Ini kalau tadi Pentekostalisme dianggap kebablasan, maka muncul lagi satu gerakan yang berusaha untuk kembali lagi ya, menekankan otoritas Alkitab, pertobatan pribadi, penginjilan, dan gerakan ini tidak selalu memunculkan denominasi yang baru, tetapi bisa menjadi semacam koreksi kepada denominasi-denominasi yang sudah ada sebelumnya ya. Makanya dikatakan denominasi Baptis, Metodis, Presbyterian itu memiliki sayap evangelikal, Injili. Maksudnya apa? Mempunyai semangat ini tadi ya, semangat gerakan ini ya, untuk tetap menekankan otoritas Alkitab, menekankan pertobatan pribadi dan penginjilan. Makanya di pertengahan abad ke-20 itu sering KKR itu terjadi ya. Bahkan sampai hari ini banyak denominasi ya, bahkan Pantekosta sendiri itu juga tetap mengadakan KKR. Nah, itu beberapa perpecahan utama ya, yang sekali lagi lebih bicara soal bukan apa menolak Yesus atau tidak menolak Yesus, tapi bagaimana menghidupi ya, sebagai sebuah organisasi iman kepada Tuhan Yesus yang ya sudah datang untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Dan karena itu saya akhiri materi saya hari ini dengan sebuah pernyataan bahwa kekristenan itu ada bukan sekedar untuk membuat hidup manusia lebih baik. Ya. Karena kalau bicara soal agama, memang agama itu kan pasti mengajarkan kebaikan. Dan kekristenan itu sebagai sebuah agama ya tentu mengajarkan kebaikan. Ya. Tetapi kekristenan itu lebih dari sekedar agama. Ya. Karena itu saya katakan bahwa kekristenan itu ada bukan sekedar untuk membuat hidup manusia itu lebih baik. Kekristenan itu ada untuk menghadirkan kebenaran yang memerdekakan. Ini maksudnya apa? Sekali lagi, kekristenan itu bukan sekedar mengajarkan supaya kita itu ya berbuat baik ya. Tetapi supaya kita itu bisa mengalami kebenaran yang memerdekakan. Kenapa? Karena ada kalanya ketika kita itu menghadirkan kebenaran itu, maka kita mungkin justru malah masuk di dalam masa yang sulit. Ya, contoh yang paling jelas adalah kekristenan yang mula-mula itu justru ketika mereka percaya Tuhan Yesus, hidup mereka itu bukan jadi lebih baik, malah berada di bawah bayang-bayang dan ancaman penganiayaan. Ya, bahkan sampai hari ini, ketika ada orang-orang yang memang mau mempercayakan hidupnya kepada kebenaran yang memerdekakan itu, ya justru di pandangan manusia yang lain, hidup mereka justru dianggap tidak lebih baik. Bahkan mereka bisa dikatakan semakin menderita. Tetapi disitulah ungkapan yang memerdekakan itu ada. Ya. Karena kita bukannya bicara soal kebenaran yang berupa fakta, karena ini jelas penting memang ya. 1 Korintus 15 mengatakan dengan jelas, kalau Yesus itu tidak bangkit, ya sia-sia kepercayaan kita. Artinya apa? Kita ini ya tertipu, ya, kena hoax, ya katanya bangkit, ternyata tidak bangkit. Makanya kekristenan itu ada untuk menghadirkan kebenaran. Kekristenan itu ada karena memang itu sebuah kebenaran, bukan sebuah hoax, bukan sebuah tipuan. Tetapi kebenaran ini bukan sekedar kebenaran ya yang tidak ada artinya ya. Seperti kalau saya cerita katakanlah tadi pagi saya itu makan kolang-kaling misalkan. Itu sebuah kebenaran, itu sebuah fakta yang benar ya. Saya tidak berbohong gitu.
Tetapi itu tidak ada artinya apa-apa buat ya kita yang mendengarkan. Apa hubungannya? Nah, karena itulah kebenaran yang dihadirkan oleh kekristenan itu bukan sekedar sebuah fakta, walaupun itu penting ya. Karena kalau itu bukan fakta, bukan kenyataan, maka itu sebuah hoax ya. Sia-sialah iman kita, bukan? Seperti kata Paulus dalam 1 Korintus 15. Tetapi kebenaran yang dihadirkan adalah kebenaran yang memerdekakan. Artinya apa? Sungguh-sungguh kita itu hidup tidak lagi terikat dengan dosa, tidak lagi terikat dengan kondisi apapun yang membuat kita itu akhirnya sengsara. Walaupun mungkin orang lain melihat, oh gara-gara percaya Yesus kok tambah susah hidupmu. Tetapi karena kebenaran yang memerdekakan itu, kita bisa mengalami kemerdekaan, ya, yang menurut orang lain itu memang susah, tetapi di dalam kesusahan itu kita bisa mengalami damai sejahtera dan kekuatan serta pertolongan dari Tuhan. Yesus sendiri menegaskan dalam Yohanes pasal 16 bahwa di dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Itu kata Tuhan Yesus. Untuk menegaskan apa yang ia katakan dalam Yohanes 8 ayat 31-32. Bahwa ketika kita mengenal kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Oke, itu sedikit pemaparan saya terkait dengan agama Kristen sebagai sebuah pengantar. Terima kasih kalau